Hai teman-teman, perkenalkan, saya Linda Nursya Fitri, NIM 1805082062, Prodi Akuntansi, jurusan Akuntansi, mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan. Dosen pembimbing akuntansi keuangan 2 saya yaitu Ibu Dr. Rini Indahwati, SEAK, MSICA. Untuk memenuhi proyek ujian akhir semester akuntansi keuangan 2 saya memilih materi pembelian kembali saham yang beredar atau biasa dikenal dengan saham treasury. Saham treasury, memang apa sih saham treasury itu? Saham treasury merupakan saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Itulah saham treasury. Akibat saham treasury bagi perusahaan. Apa ya akibat saham treasury bagi perusahaan? Pertama, munculnya saham treasury mengakibatkan berkurangnya aset dan ekuitas perusahaan. Kedua, perusahaan sebagai pemegang saham treasury kehilangan hak untuk memilih, menggunakan transfer right, menerima dividen tunai, dan menerima aset setelah likuidasi. Transfer right merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu oleh perusahaan dalam hal perusahaan akan mengeluarkan saham dalam rangka penambahan modal dalam perusahaan. Alasan pembelian kembali saham yang beredar. Apa saja ya alasan pembelian kembali saham yang beredar? Yang pertama, dikarenakan pembelian kembali saham yang beredar mengakibatkan tarif pajak lebih kecil daripada pembagian dividen. Kedua, pembelian kembali saham yang beredar akan menurunkan jumlah saham yang beredar, mengakibatkan akan meningkatnya laba per lembar saham. Ketiga, jumlah pemegang saham yang besar atau banyak bisa dikurangi ketika perusahaan bisa membeli seluruh saham satu atau beberapa dari pemegang saham. Dengan hal itu, jumlah pemegang saham akan berkurang. Keempat, pembelian kembali saham yang beredar akan membentuk pasar dan harga baru untuk saham. Kelima, perusahaan seringkali memberi opsi atau tawaran kepada karyawan sebagai bentuk bonus atau insentif kepada karyawan. Untuk memenuhi opsi tersebut, perusahaan bisa membeli kembali saham yang beredar. Pengakuan dan pengukuran saham treasury. Terdapat 2 metode pengakuan transaksi untuk saham treasury, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal. Metode biaya. Dalam metode biaya, perusahaan akan mendebit senilai biaya perolehan kembali dan pada saat laporan disajikan sebagai pengurang nilai ekuitas. Metode nilai nominal. Dalam metode nilai nominal, perusahaan mencatat semua transaksi saham treasury pada nilai nominalnya dan melaporkan saham treasury sebagai pengurangan modal saham saja. A. Perlakuan akuntansi transaksi saham treasury dengan metode biaya. Berikut contoh transaksi dan ayat jurnal saham treasury PTZ. Untuk transaksi pengeluaran saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal 500 per lembar pada harga pasar sebesar 5.000 per lembar. Untuk jurnalnya, kas didebit sebesar 5 miliar, modal saham biasa dikredit sebesar 500 juta, agio saham biasa dikredit sebesar 4 miliar 500 juta. Untuk transaksi pembelian saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan harga 6.000 per lembar. Untuk jurnalnya adalah saham treasury didebit sebesar 600 juta, kas dikredit sebesar 600 juta. Untuk transaksi penjualan saham treasury pada harga di atas harga beli sebanyak 50.000 lembar dengan harga 7.500 per lembar. Untuk jurnalnya adalah
Kas di debit sebesar 375 juta, saham treasury di kredit sebesar 300 juta, agio saham treasury di kredit sebesar 75 juta. Untuk transaksi penjualan saham treasury pada harga di bawah harga beli sebanyak 10.000 lembar dengan harga 4.500 per lembar. Untuk jurnalnya adalah kas di debit sebesar 45 juta, agio saham treasury di debit sebesar 15 juta, saham treasury di kredit sebesar 60 juta. Untuk transaksi penjualan saham treasury pada harga beli sebanyak 30.000 lembar dengan harga 3.000 per lembar. Untuk jurnalnya adalah kas di debit sebesar 90 juta, agio saham treasury di debit sebesar 60 juta, saldo laba di debit sebesar 30 juta, saham treasury di kredit sebesar 180 juta. B. Perlakuan akuntansi transaksi saham treasury dengan metode nilai nominal. Berikut contoh transaksi dan ayat jurnal saham treasury PTZ berdasarkan metode nilai nominal. Untuk transaksi pengeluaran saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal 500 per lembar pada harga pasar sebesar 5.000 per lembar. Untuk jurnalnya adalah kas di debit sebesar 5 miliar, modal saham biasa di kredit sebesar 500 juta, agio saham biasa di kredit sebesar 4.500.000 juta. Untuk transaksi pembelian saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan harga 6.000 per lembar. Untuk jurnalnya adalah saham treasury di debit sebesar 50 juta, agio saham biasa di debit sebesar 450 juta, saldo laba di debit sebesar 100 juta, kas di kredit sebesar 600 juta. Untuk transaksi penjualan saham treasury pada harga di atas harga beli sebanyak 50.000 lembar dengan harga 7.500 per lembar. Untuk jurnalnya adalah kas di debit sebesar 375 juta, saham treasury di kredit sebesar 25 juta, agio saham biasa di kredit sebesar 350 juta. Untuk transaksi penjualan saham treasury pada harga di bawah harga beli sebanyak 10.000 lembar dengan harga 4.500 per lembar. Untuk jurnalnya adalah kas di debit sebesar 45 juta, saham treasury di kredit sebesar 5 juta, agio saham biasa di kredit sebesar 35 juta. Untuk penjualan saham treasury pada harga di bawah harga beli sebanyak 30.000 lembar dengan harga 3.000 per lembar. Untuk jurnalnya adalah kas di debit sebesar 90 juta, saham treasury di kredit sebesar 15 juta, agio saham treasury di kredit sebesar 75 juta. Demikian materi yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang menonton. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe.